Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar kembali. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai statistika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean suatu data adalah jumlah data dibagi oleh banyaknya data, dilambangkan dengan X bar. Rumusnya, untuk menentukan rata-rata hitung dari N buah data, X1, X2, X3 sampai dengan Xn. X1 artinya data ke-1, X2 artinya data ke-2, X3 data ke-3, dan seterusnya sampai data ke N. Untuk menentukan rata-ratanya atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai data ke N dibagi oleh N. Jadi untuk menentukan rata-rata kita tinggal menghitung jumlah datanya dibagi oleh banyaknya data. Contoh soalnya. Dari sekelompok siswa, sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel frekuensi di samping. Nilai 5, frekuensinya 1, artinya ada 1 orang yang memperoleh nilai 5. Nilai 6, frekuensinya 5, berarti ada 5 orang yang memperoleh nilai 6. Nilai 7, frekuensinya 10, dan seterusnya. Sampai nilai 10 itu frekuensinya ada 3, berarti ada 3 orang yang memperoleh nilainya 10. Pembahasannya, perhatikan tabel ini. Nah, untuk mencari jumlah datanya, maka kita kalikan nilai dan frekuensi. 5 dikali 1, 6 dikali 5, 7 dikali 10, 8 dikali 7, 9 dikali 4, 10 dikali 3. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, berarti frekuensinya semua kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Untuk menghitungnya, pertama kita kalikan dulu. 5 kali 1, 6 kali 5, 30, 7 kali 10, 70, 8 kali 7, 56, 9 kali 4, 36, 10 kali 3, 30. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Diperoleh 227, frekuensinya juga kita jumlahkan dan diperoleh 30. Jadi rata-ratanya 227 dibagi 30 sama dengan 7,6. Ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Jadi untuk mencari median kita harus mengurutkan dulu datanya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Bila banyak data ganjil, maka mediannya tepat di tengah-tengah kelompok. Bila datanya genap, maka median akan diperoleh dari setengah jumlah 2 bilangan yang berada di tengah setelah datanya diurutkan. Contoh soalnya, rumusnya dulu, rumus median. Jumlah data ganjil median sama dengan data ke N tambah 1 dibagi 2. Kalau jumlah datanya genap, median sama dengan setengah dari data ke N dibagi 2 ditambah data ke N tambah 1 dibagi 2. Contohnya, tentukan median dari data berikut. 12, 11, 15, 13, 14, 14, 10, 16, 13, dan yang B. Nah, untuk mengerjakannya, perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama, kita urutkan dulu. Untuk yang A jumlah datanya ganjil, kemudian kita urutkan dari yang terkecil 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16. Kemudian kita tentukan data yang terletak di tengah. Berarti di sini 4, ke sebelah sini 4, berarti yang di tengahnya yaitu 13. Jadi mediannya dari kelompok data ini adalah 13. Untuk soal yang B, jumlah datanya genap, maka mediannya kita urutkan juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena genap, jadi yang di tengahnya itu ada 2, mediannya di antara 50 dan 60. Berarti kita hitung mediannya, setengah dari 50 tambah 60 sama dengan 55. Jadi mediannya 55.
Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Modus mungkin ada 1, 2, atau lebih, tergantung jumlah data yang sering munculnya, apakah ada yang sama atau tidak, atau bisa jadi dia tidak memiliki modus. Contoh soalnya, tentukan modus dari data berikut. Pembahasannya, untuk yang A, nilai yang frekuensinya paling banyak adalah 9, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 9. Untuk yang B, modusnya adalah 25 dan 26. Dua-duanya masing-masing muncul 2 kali, jadi modusnya adalah 25 dan 26. Sekarang kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Yang pertama ada yang disebut dengan jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data. Yang kedua ada yang disebut dengan kuartil. Kuartil terdiri dari kuartil bawah, Q1, kuartil tengah atau median, Q2. Jadi median itu sama dengan kuartil tengah, dan kuartil atas, yaitu Q3. Contoh soalnya, tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular, tentukan jangkauannya. Ini tabelnya, ada bermacam-macam panjang dari beberapa ular. Nah, pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar, yaitu 5, 6,25, 8, 10, 11, 12,5, 14, 15,5, 16,25, dan 18,5. Nilai terkecilnya adalah 5, nilai terbesarnya 18,5. Maka jangkauannya terbesar dikurangi terkecil, 18,5 dikurangi 5 sama dengan 13,5 kaki. Contoh kelima, plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil. Berarti dari sini kita bisa bisa diterjemahkan, yang kecepatan mobilnya 220 ada 1, yang 230 ada 2, yang 250 berarti ada 3, yang 270 ada 1. Yang ditanyakan jangkauan interkuartil. Untuk menentukan jangkauan interkuartil, pertama kita harus menentukan dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, dari sini kita urutkan dulu datanya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. 220, 230-nya tadi ada 2, 250-nya ada 3, sampai yang terakhirnya itu 270. Jumlah datanya ada genap, berarti pertama kita tentukan median. Mediannya ada di antara 245 dan 250. Sehingga mediannya 245 tambah 250 dibagi 2, 247,5. Kemudian dari ini kita tentukan Q1. Q1 ada di antara 230 dan 240, sehingga didapat Q1-nya 235. Ini Q3 ya, jadi Q3 di antara 250 dan 260. Jadi Q3 kita dapatkan 255. Maka jangkauan interkuartilnya adalah 255 dikurangi 235, yaitu 20. Jadi jangkauan interkuartil itu diperoleh dari Q3 dikurangi Q1. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan soal. Kerjakan soal berikut ini di buku kalian masing-masing. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Soal yang pertama, diketahui data berat badan sekelompok balita di Posyandu. Nah, dari data-data ini tentukan modus atau data yang paling sering muncul. Yang kedua, kuartil bawah dari data berikut ini adalah, jadi kalian urutkan dulu dari yang terkecil, kemudian tentukan tengahnya, Q2-nya, baru nanti kalian tentukan Q1. Soal yang ketiga, ada data 14, 16, 18, X-3, 20, 22, X tambah 2, yang diketahui mediannya adalah 19. Nah, kalian cari X-nya berdasarkan mediannya. Yang keempat, ada nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa. Tentukan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Jadi kalian cari dulu rata-ratanya, kemudian tentukan nilai
berapa banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Soal yang terakhir, perhatikan diagram berikut. Ini adalah nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS. Yang nilainya 5 ada 2, yang nilainya 6 ada 4, 7 ada 2, 8 ada 1. Kemudian kalian tentukan rata-ratanya, mediannya, nilai tengahnya, dan modusnya yang paling sering muncul. Kemudian kalian jumlahkan min tambah median ditambah modus sama dengan berapa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.